Diberkati saudara. Mohon maaf saya diperkenalkan jadi abang ganteng. Mohon maaf sekali lagi. Berapa banyak diberkati sekali lagi? Angkat tangannya dong. Saya terus terang ini saya diberkati karena waktu bahan yang sudah disiapkan, saya sudah siapkan, tapi di mobil tiba-tiba Roh Kudus bilang ganti temanya. Ternyata saya nggak tahu kesaksiannya Ibu Melisa loh. Ibu Deborah, sorry Ibu Deborah. Saya nggak tahu khotbahnya Ibu Deborah, saya nggak tahu kesaksiannya, tapi disuruh ganti temanya. Ternyata nyambung loh tentang doa. Saya pikir saya nggak ingat temanya yang sudah dibagi sama Bu Jessica ya tentang doa. Saya nggak lihat tuh rundownnya. Tapi puji Tuhan hari ini kita nyambung dan saya dikasih berapa menit lagi Pak Petrus? Setengah jam. 20 sampai 30, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang kita sekali lagi, kita mau terima. Saya merasakan ada roh sukacita di tempat ini, amin. Saya merasakan ada hadirat Tuhan. Saya nggak tahu pergumulan saudara di tempat ini, pergumulan gembala sidang di tempat ini, tapi saya merasa ada satu roh doa yang sering dinaikkan dari tempat ini, dan mari kita terus berdoa. Ibu hambanya tadi, Ibu Deborah bilang teruslah berdoa, dan saya akan bagikan beberapa. Tapi hari ini kita sama-sama mengangkat tangan kita. Mari kita terima Roh Kudus di tempat ini. Buka hatimu. Father, we thank you Jesus. Kau melihat hamba-hambamu, Kau melihat jemaatmu Tuhan. Hatinya terbuka oleh kuasa dan kasih-Mu hari ini. Kau melihat hati mereka yang berteriak. Kau melihat hati mereka yang hancur. Kau melihat hati yang paling dalam, yang hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang mengerti. Hari ini Tuhan, as we lift our hands, ketika kami mengangkat tangan, biar tangan Tuhan turun. The hands of God, the hands of God. Oh, tanganmu Tuhan yang turun, tanganmu Tuhan yang turun. Oh, kuasa-Mu mengalir, tangan kuasa-Mu mengalir. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Oh, terima gereja Tuhan, terima Roh Kudus mengalir. Oh Yesus.
Dan Kau sudah mengambil alih Tuhan. Lebih lagi Kau mengambil alih setiap hati-hati, mengambil alih setiap hidup-hidup yang belum diserahkan seluruhnya kepada Tuhan. Hari ini ambil alih. Hari ini Kau nyatakan kesembuhan kepada jemaat-Mu. Kau nyatakan pemulihan. Kau nyatakan kebangunan roh Tuhan. Kebangunan roh Tuhan. Roh yang tidur dibangunkan kembali. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap. Kami siap. Yang siap katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ini baru mulai saudara, saya belum mulai. Haleluya, karena saya tiba-tiba diingatkan Roh Kudus untuk mengganti temanya. Saya tadinya mau bagikan tentang pola pikir Kristus, tapi saya akan related ke tema tersebut, tapi nggak banyak. Saya mau perkenalkan karena Pak Rian kemarin bilang tak kenal maka tak sayang. Oke, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Gideon. Nama saya Gideon. Saya melayani di Singapura. Saya melayani dari tahun 2000. Dari semenjak saya muda, umur 20 tahun, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara supranatural. Dan sampai hari ini saya melayani Tuhan. Saya nggak akan cerita kesaksian saya juga nanti kelamaan saudara, karena banyak hal yang supranatural, yang ajaib yang Tuhan berikan buat saya. Latar belakang keluarga saya juga miskin, nggak punya apa-apa, dan saya justru dipulihkan. Hanya saya yang berani doing business. Dan saya dulu sempat Tuhan izinkan untuk saya melayani full time, menggembalakan dan punya pelayanan misi, dan akhirnya saya beralih ke Singapura dan saya sekarang di marketplace saudara. Marketplace itu pelayanan juga saudara. Katakan amin. Jangan salah, bisnis juga pelayanan. Ada orang bilang, oh pelayanan ini di gereja tapi bisnis bukan pelayanan. Salah saudara, bisnis juga pelayanan. Kalau bisnis nggak pelayanan, bangsa-bangsa nggak bisa dimenangkan saudara. Setuju. Oh Pak Yungko, nah ini bosnya nih. Setuju Pak Yungko, nanti kesaksian nih. Kalau bisnis bukan pelayanan saudara. Apapun yang saudara kerjakan melayani Tuhan. Nafas saudara, Ibu Deborah bilang, itu pelayanan saudara. Nafas Tuhan diberikan, itulah sebabnya kita melayani Tuhan. Hari ini kita tidak ada yang kebetulan saudara. Hari ini kita bersama-sama dengan tim dari Jakarta, Surabaya, Singapura untuk melayani di tempat ini. Saya bersyukur, sebuah is a privilege and it's a grace of God. This is a grace of God, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau hari ini ada tujuan ilahi yang Tuhan mau singkapkan saudara. Tujuan ilahi, kalau saudara hari ini masih bisa melayani Tuhan, artinya tujuan ilahi sedang masih berjalan. Karena kalau saudara sudah dipanggil ketemu Tuhan Yesus, saudara sudah bisa haleluya puji Tuhan, berarti tujuan ilahinya sudah dipenuhi. Tapi kalau hari ini saudara masih boleh melayani Tuhan, itu artinya masih ada yang harus diselaraskan kepada tujuannya Tuhan. Karena kita hidup bukan buat diri kita saudara. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Tadi luar biasa, doa aja tentang narkoba aja saudara bisa dikabulkan. Bayangin. Ada doa yang natural, ada doa yang supernatural, dua-duanya bisa dikabulkan loh. Tuhan itu bisa apa? Bisa melakukan perkara yang nggak bisa kepikiran. Saya kemarin khotbah, maaf ya, saya mau bagian ini karena luar biasa. Rahab seorang pelacur dipakai Tuhan, Abraham seorang pembohong dipakai Tuhan, Daud seorang perzina dipakai Tuhan. Apalagi saudara dan saya, mereka yang lebih jahat loh. Kita kan nggak lihat sebelah kiri kanan wajahnya penuh kemuliaan Tuhan semua. Ya kan? Nggak ada yang kayak siapa? Daud, Abraham, nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kita mukanya penuh dengan kemuliaan Yesus Kristus. Loh, kok nggak pede? Coba lihat kiri kanan dulu. Lihat, terpancar kemuliaan Tuhan, saudara. Amin. Haleluya. Masih ada nggak pede, saudara? Haleluya. Karena tadi di mobil saya tiba-tiba buka firman Tuhan. Saya mau bagikan di di Kisah Para Rasul 12. Kita membuka saudara, ini saya nggak akan baca semuanya dari 1 sampai 19, tapi saya mau singkapkan beberapa pewahyuan tentang supranatural dan tentang pola pikir Kristus dari ayat ini saudara.
haleluya, Tuhan hadir. Saya dari di worship ini tadi saya nangis saja itu, yes Lord. Saya melihat Roh Kudus di tempat ini luar biasa. Haleluya. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 dan 19, saudara nanti boleh baca di rumah lah ya. Saudara menangkap, karena begini saudara, waktu saya menangkap pewahyuan, saudara mungkin punya pewahyuan yang berbeda. Saudara, Tuhan bisa berbicara dengan pewahyuan yang berbeda. Saya mendapatkan pewahyuan ini dan saya sampaikan, dan saudara mungkin mendapatkan pewahyuan yang berbeda. Oke, Kisah Para Rasul 12 ayat ini bicara tentang Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Saya baca ayat ayat 2, saya baca dengan cepat. Ia menyuruh, saudara sudah dapat katakan amin? Amin ya. Semuanya di belakang sudah dapat firman Tuhan ya. Alright, it's there. So ayat 2, ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ayat 4 saudara. Setelah Petrus ini, jadi Yakobus mati ya saudara ya. Dan setelah Yakobus mati, ayat 4, setelah ditangkap, Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Bayangkan saudara, yang menangkap ini siapa? Raja Herodes. Saudara percaya bahwa Raja Herodes ditetapkan Tuhan untuk ini kalau saya mau bicara lebih dalam lagi panjang saudara. Tapi saudara percaya Herodes masuk dalam rencana waktu Kisah Para Rasul ini, murid-murid ditangkap. Saudara pernah bayangkan kalau saudara masuk pencobaan yang paling berat, itu masuk dalam rencana itu? Wah, ini dia. Saya divonis bone rare disease setelah saya baru bertobat. Dulu saya melayani healing ministry. Saya di Southeast Asia melayani healing ministry karena saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya nggak bisa jalan, saya main keyboard begini, begitu, nggak bisa. Tuhan sembuhkan singkat ceritanya. Dan saudara, Herodes dipakai Tuhan untuk menangkap dan membunuh. Kalau itu ada dalam rencana Tuhan, bayangkan saudara. Yakobus mati. Ada banyak loh, sorry ya. Di kisah firman Tuhan kalau saudara selidiki dengan baik-baik, ternyata setiap ujian, setiap apapun yang saudara hadapi, termasuk tadi Ibu Teresia. Ibu Teresia. Kalau Ibu Deborah terus sih, Ibu Teresia. Saya pas dengar kesaksiannya, wah. Ternyata itu kita nggak tahu agendanya Tuhan di dalam setiap hidup kita. Ada agenda pribadinya Tuhan. Saya nggak tahu agenda Tuhan buat saudara dan saya. Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya maunya, Tuhan, saya mau jadi gembala sidang nih kayaknya. Tapi ternyata enggak. Tuhan bilang, no, go to the marketplace. Because you've been there, go back to the marketplace. Oh, oke Tuhan. Tapi saya tahu marketplace itu nggak gampang. Saya pernah ditipu bisnis saya. Pernah dulu ada partai politik namanya, kalau pernah dengar, PDS. Di bawah naungan seorang hamba Tuhan punya gereja, terus gerejanya dibakar, saudara. Saya pernah ikut partai politik, saya pingin memberkati bangsa-bangsa. Tapi tiba-tiba dialihkan sama Tuhan jadi full timer. Saya pikir saya jadi gembala sidang, saudara. Ternyata Tuhan bilang, no, go to the marketplace. Karena saya lagi kasih pembelajaran. Kita nggak tahu, saudara. Katakan sebelah kiri kanan, saya nggak tahu rencana Tuhan. Nggak tahu. Tapi Tuhan akan berbicara buat saudara dan saya. Amin. Ini luar biasa, saudara. Herodes, berapa banyak yang siap bahwa rencana Tuhan itu di luar, itu namanya supernatural, the plan of God. Rencana Tuhan yang supranatural, yang ajaib, yang di luar akal pikiran kita. Saya percaya hari-hari ini nanti beberapa keluarga di sini, ada di sini kebanyakan banyaknya keluarga ya. Di sini banyak keluarga jemaat Tuhan. Saya percaya ketika doa dinaikkan, ada anak-anak muda juga yang banyak dilahirkan menjadi para pemimpin. Saudara katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dong. Pemudanya cuma yang amin cuma begini, yes, it's me di belakang doang. Amin. Doamu berpengaruh terhadap bangsa.
terhadap keluarga. Tapi keluarga nggak stop di keluarga, saudara. Don't make mistake. Your prayer change the nation. God doesn't stop for your family. God has to change the nation. Doa saudara, rewardnya, upahnya bangsa-bangsa loh. Jangan main-main. Tuhan ini bukan Tuhan yang egois loh. Tuhan ini mati buat siapa? Bangsa-bangsa. Dan buat saudara secara pribadi, buat saudara dan saya. Tetapi secara holistik saudara, itu buat bangsa-bangsa. Katakan amin. Haleluya. Saya mau bagikan poinnya bingung karena saya baru dapat di mobil tadi Pak Petrus. Mohon maaf. Jadi saya mau bagikan satu poin saja deh. Oke. Setelah Petrus ditahan, ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Nah ini dia, ini yang saya suka tadi yang Ibu Deborah bilang. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Amin. Saya waktu itu juga bertobat saudara, karena saya nakal mau di penjara gara-gara saya juga hampir kayak mungkin kayak ceritanya suaminya Ibu Deborah yang saya karena nggak ada duit saya mau jadi pengedar narkoba. Tapi kakak saya doain saya terus saja. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Katakan amin. Amin. Katakan dengan apa? Tekun. Katakan kiri kanan tekun dong. Gitu. Jangan ibu gembalanya aja yang tekun, bapak gembalanya, gitu kan? Tekun dong, gitu. Haleluya. Dan Petrus waktu ditanya ini luar biasa. Petrus nggak ngerti bahwa dia harus melalui itu. This is amazing. This is amazing. Oke, ayat 6 saya baca dengan cepat ya, saudara perhatikan baik-baik. Dengarkan dengan roh saudara ya, jangan dengarkan dengan your flesh, karena flesh sementara. Dengarkan dengan roh yang ada di dalam hidup saudara. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Saudara, begini saudara, tahun depan gereja kita punya tema namanya supranatural. Ada banyak tahun depan nanti saudara, ada banyak hal-hal yang perkara yang ajaib, perkara yang saudara tidak pernah alami, yang saudara mungkin Ibu Teresia yang tadi kesaksian, Cassandra anaknya, mungkin perkara-perkara yang ajaib yang di luar nalar pikiran manusia itu akan terjadi tahun depan. Katakan amin. Kita nggak tahu siapa nanti calon presiden kita nggak tahu karena saking sensitifnya di Indonesia. Saya nggak tahu karena saya udah lama nggak pulang Indonesia, saudara. Karena saya sudah 17 tahun dan saya cuma sebentar aja saya pulang Indonesia kalau ada pelayanan, kalau saya diundang pelayanan itu aja. Tapi saudara, saya nggak tahu dinamika politik hari ini ya. Tapi hari ini saya percaya. Katakan saya percaya. Tahun depan adalah tahun supranatural. Buat saya. Katakan kiri kanan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, dengan hormat saya meminta katakan dengan iman, supranatural buat saya. Haleluya. Semangat saudara, semangat karena saya nggak akan ngerti saudara, dan saya nggak akan ngerti tiba-tiba rencana Tuhan akan terjadi begitu saja. Ini terjadi sama Petrus saudara. Ayat 7, tiba-tiba bahasa Inggrisnya but the Lord gitu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Ada perjumpaan yang supranatural juga saudara. Saudara saudara jangan salah ya. Malaikat kalau waktu kita diciptakan segambar dengan kita Thank you. Kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Katakan amin. Malaikat itu enggak segambar. Itu a creation yang diciptakan Tuhan untuk menyembah siang dan malam, itu malaikat. Tapi kita ternyata lebih tinggi pangkatnya daripada malaikat. Itu ada di belakang. Kalau nggak percaya, baca dulu firman Tuhan saudara.
Tiba-tiba malaikat melayani Petrus, dekat Petrus dan cahaya bersinar. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya. Woi, bangun. Gak sadar saudara. Ini gak sadar. Saudara, supranatural itu it's beyond your consciousness. Di luar alam bawah sadar saya. Kalau saudara tidur, saudara nggak sadar. Betul ya? Saudara nggak sadar waktu bangun. Oh iya, pernah nggak dengar ayat ini? Oh, saya ini melihat, Paulus bilang, saya melihat ada sesuatu yang terangkat, tapi I don't know where, saya nggak tahu itu tuh apa gitu. Saya nggak tahu itu tuh di mana katanya. Ingat, saudara, nih, tubuh kita itu terbatas, tetapi roh kita nggak terbatas, saudara. Jiwa kita nggak nangkep. Makanya firman Tuhan adalah roh. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Makanya pikiran kita kalau nggak selaras sama Tuhan, nggak nyampe sama Tuhan. Saya juga waktu dengar kesaksiannya Bu Teresia nggak nyampe. Cassandra transplant kok gitu. Manusia bilang nggak bisa, itu bisa lebih parah dari kamu. Pikiran manusia nggak nyampe. Uang 2 miliar gimana caranya Tuhan? You know, I cry out to you. Tiba-tiba. Katakan tiba-tiba saya dibebaskan hutang. Waktu itu saya ada hutang, tiba-tiba namanya American Stanford School bebasin saya, kamu gak usah bayar, the whole place gak usah bayar, dibebasin saudara. Dan istri saya bilang, jangan-jangan nanti ditagih jalan. Loh, kadang-kadang manusia udah dikasih sesuatu yang ajaib masih bertanya-tanya sama Tuhan. Loh, ucapan syukur itu memultiplikasi berkat saudara. Ucap syukur aja. Kalau nggak tahu, ini dari mana nih berkat? Ya mau ucap syukur. Jangan-jangan saya dikasih utang nih. Oh, masa sih, you know? Nggak sadar. Kalau Bapak Yungko bilang tadi doa itu singkatannya apa? Dana operasional awal. Tapi itu dana operasional awal dari Tuhan, saudara. Ini kita bercanda tadi terus. Doa dana operasional awal, tapi itu sebenarnya itu adalah pekerjaan Tuhan. Before you started, God already started it. So Tuhan begitu awal menyediakannya. Oke, saya mau bagikan sesuatu yang supranatural. Saudara perlu punya pikiran Kristus. Kalau nggak punya pikiran Kristus nggak nyampe, saudara. Wah, semuanya gini. Saya temanya pikiran Kristus, tapi saya nggak akan menyelami ke sana. Saya mau mengupas firman Tuhan ini, saudara. Lalu kata malaikat itu, tadi tidur dibangunin, lo bangun. Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Look, God doesn't mess around with you. Tuhan nggak main-main dengan saudara. Kalau Tuhan kasih sesuatu yang ajaib, Tuhan bilang apa? Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Artinya waktu Tuhan bilang sesuatu yang supranatural, kenakan jubah. You gotta prepare for that. Kenakan. Saudara harus menyiapkan itu. Siapkan, percaya, ikut, oke, ikut. Ini Petrus ini agak-agak apa? Double kayak ya, saya nggak tahu. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia nggak tahu. Mohon maaf saudara, Petrus waktu ini sudah dipenuhi Roh Kudus loh. Petrus ini kisah para rasul sudah dahsyat. Bayangan Petrus saja apa? Menyembuhkan saudara. Sapu tangan menyembuhkan, apa yang nggak dahsyat saudara. Tapi ternyata Petrus masih nggak tahu sesuatu yang supranatural. Sesuatu yang di luar akal pikiran Petrus, nggak ngerti dia. Dan dia bilang gini, dia nggak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Firman Tuhan berikutnya, dia pikir itu mimpi. Saudara, kalau mimpi dapat dari Tuhan, kalau saudara nggak bisa lupa, mungkin itu dari Tuhan, saudara. Siapa tahu itu terjadi. Saudara nggak boleh ignore, nggak boleh nggak peduli. Betul, nggak peduli. Oh, udahlah itu cuma mimpi aja. Enggak, saudara. Saudara adalah manusia roh. Katakan manusia roh.
Katakan manusia roh. Kalau roh Tuhan berbicara, roh saudara dan saya harus respon. Gak bisa pikiran kita respon. Saya mau bilang begini, saudara diselamatkan itu roh saudara dimateraikan oleh darah Yesus dan saudara selamat. Tapi yang membuat saudara nanti gak selamat adalah jiwamu saudara. Jiwanya yang akan disiksa di neraka. Karena pikiran kehendak kita masih berdosa. Tuhan menyelamatkan roh kita karena roh itu dari Tuhan saudara. Kita diselamatkan roh kita. Tetapi jiwa kita, that's why kita perlu bilang apa? Tetaplah kerjakan keselamatan roh, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi kadang-kadang pikiran kan menolak, betul nggak? Pikiran saya nggak apa-apa, saya mau di luar, emang gue pikirin, saya melakukan apa yang saya mau lakukan. Keinginan saya, makanya firman Tuhan, a carnal mind is all about yourself, is self-will, is self-focused, everything, semuanya itu tentang diri saudara. Itu carnal mind. Firman Tuhan bilang ini, pikiran daging adalah musuh saudara dan saya hari ini. Bukan tetangga saudara, bukan tetangga saudara yang nggak percaya, bukan saudara. Musuh saudara adalah ini saudara. Bukan iblis saudara, sorry, iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Kenapa iblis gak kalah? Masih ada pelayanan pelepasan. Kenapa? Karena apa saudara? Karena saudara gak mengambil otoritas. Saya dulu pelayanan pelepasan, wah ada yang sampai naik gitu, turun semua keluar. Tapi itu biasa saudara, gak ada yang aneh. Yang luar biasa, waktu saudara pikirannya nggak ada pikiran daging lagi, itu luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oh, pelayanan pelepasan kata Tuhan, kenapa kamu bersuka cita? Oh, semua Tuhan lihat itu. Ya bersuka cita, namamu sudah terdaftar di surga. Jadi pelayanan pelepasan, siapa yang sudah pernah melayani pelepasan? Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Itu biasa, namamu sudah terdaftar di surga. Tetapi yang luar biasa, jangan kita menjadi musuhnya Tuhan. Perseteruan dengan Allah, it's your carnal mind. Firman Tuhan bilang, pikiran apa? Daging, it's about yourself. Yang luar biasa. Kenapa Tuhan bicara seperti itu? Karena apa saudara? Karena Tuhan adalah roh. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Firman Tuhan, betul? Tetapi kenapa Yesus menangis? Dia masih punya perasaan, saudara. Artinya perasaan Yesus dan roh itu jadi satu. Kehendak roh jadi satu. Nah itu proses, saudara. Proses, katakan proses. Jangan, wah susah nih, segambar dengan serupa dengan Tuhan. Cuma satu kuncinya, pikirannya nggak boleh daging. Cuma satu kuncinya. Kalau pikiran ini sudah pikiran roh, jadi satu saudara. Saya kalau bisnis repot saudara. Saya bisnis, aduh. Nah cuma istri saya kadang-kadang dia bilang begini, kok kamu gak ada khawatirnya? Ngapain khawatir? Ada hamba Tuhan utangnya sampai triliunan dibebaskan sama Tuhan. Kita juga nyampe triliunan. Kenapa khawatir? Khawatir nggak menyelesaikan masalah? Ada banyak orang yang pikiran dagingnya cuma begini. Setelah doa dia bilangin, aduh kembali ke realitanya. Realitasnya saya punya utang, realitasnya saya harus bekerja, realitasnya saudara enggak saudara. Pikiran roh tetap di situ saudara. Kata-kata ini. Look, this is the last verse. Alright. Dan ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Baru tahu bahwa itu dari Tuhan. Saudara, siap-siap sesuatu yang supranatural terjadi. Jangan pernah berhenti berdoa. Sesuatu ketika saudara mau punya pikiran roh, saudara. Pak Petrus kemarin menambahkan bahwa pikiran roh ini hanya ada satu. You put on the new things and you put off the old things. Artinya kamu pakai sesuatu yang baru dan lepasin yang lama. Itu susah nggak? Susah saudara. Pikiran itu apa coba? Pikiran itu karnal saudara. Karena apa coba? Hati saudara, sorry ya. Hati is the present, but your mind is the old. Hati ini nangkapnya apa?
Tapi pikiran masih ingat masa lalu. Saya dan istri saya diselamatkan karena kita sama-sama dari kegelapan. Parah saudara, saya nggak usah cerita, parah banget. Waktu nikah, kegelapan itu muncul saudara. Wih, sadis saudara, kegelapan itu muncul. Wah, sadis banget. Itu pikiran saudara. That's why keinginan daging itu dari sini saudara. Terus ke hati. Nah, pikiran itu it's a old school. Makanya saudara mau menjadi serupa dengan Tuhan, kiranya harus disamakan sama Tuhan. Haleluya. Pikiran disamakan dengan pikiran roh, dan itu sama dengan keinginan, kehendak, jadi kehendak Roh Kudus, dan itu namanya menjadi serupa dengan Kristus. Tapi itu proses saudara. Itulah sebabnya saudara masih hidup sampai hari ini, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Pikiran yang pertama adalah pikiran roh, yang kedua pikiran orang yang berkemenangan. Kalau saudara mau menjadi pikiran yang berkemenangan, harus sama dengan Yesus. Kenapa Petrus bayangannya? Saya nggak apa ya? Saya ini kesaksian aja ya. Saya melayani orang waktu di Myanmar, orang sembuh gitu, di Malaysia orang sembuh gitu aja. Dia cacat ini flatten head gini kan, dipukul sama orang terus tiba-tiba dia buta, dia melihat saudara. Loh, itu biasa saudara. Saya mau bilang, itu nama saudara. I'm just being honest with you, saya harus jujur bilang, nama saudara terdaftar. Pelayanan apapun yang saudara lakukan, saudara namanya sudah terdaftar di surga. Loh, yang luar biasa, waktu Petrus gini, dia bayangannya menyembuhkan, sapu tangan menyembuhkan, material aja saudara, material bisa menyembuhkan. Mungkin saya saya agak masa sih Benihim lewat begitu kan, ada kerasa orang. Loh, itu mungkin bisa saja terjadi. Bisa saja, saya nggak tahu karena saya nggak di situ. Itu kan mindsetnya Ibu Deborah waktu itu, tapi saya nggak tahu. Bisa saja karena apa? Pikiran, kehendak, keinginan jadi satu. Dan bayangan, saudara, bayangan kita itu adalah identitas kita, saudara. Bayangan ini, nah itu ya. Ini identitas bayangan. Kalau bayangan ini menyembuhkan orang, sama tangan menyembuhkan orang. You don't make a mess around with God. Kedalaman Kristus itu supranatural. Saya mau perkatakan begini. Yang pertama adalah pikiran roh. Kalau saudara punya pikiran Kristus, pikiran roh saudara harus sama. Loh, sekali lagi saya mau bilang gini. Saya selalu bilang sama istri, karena gini, istri saya ini kerja 18 tahun di salah satu perusahaan besar. Dia selalu kerja sama orang. Kalau saya bisnis saudara. Jadi kalau saya sudah mengalami bisnis itu, saya nggak takut lagi. Mau utang, kagak utang, mau deal sama customer, emang gue pikir saya berani gitu. Tapi istri saya takut. Saya selalu tengking. Kalau tiba-tiba gue masih takut, masih nangis, tengking dalam nama Yesus. Karena apa juga? Itu bisa jadi musuhnya. Setelah doa jadi nggak percaya, setelah doa jadi takut. Ya serahin aja ketakutan kita. Tuhan, saya takut Tuhan, saya nggak mau jadi musuhnya Tuhan pikiran saya. Serahin sama Tuhan. Tuhan mengerti saudara. Katakan Tuhan itu mengerti. Katakan kiri kanan. Berkatakan dengan tetangga saudara di sebelah. Tuhan itu mengerti sekarang saudara. Haleluya. Yang kedua, pikiran roh, dan yang kedua pikiran yang berkemenangan saudara. Saudara adalah orang-orang yang menang. Angkat tangan saudara. Saya orang-orang yang menang. Alasannya apa saudara? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini bagian yang terakhir. Dan setelah lalu Petrus bilang di situ, dan ayat 12 bilang di situ banyak orang yang di situ banyak orang yang berkumpul dan berdoa. Sebelum saya gabung dengan gereja ini saudara, mungkin ada yang belum tahu kesaksian saya. Mungkin Pak Alexis sudah dengar. Saya dulu membuka sekolah Alkitab di Singapura. Karena saya ada salah satu pengajar saya dari Australia, dia kayak impartasikan sesuatu tentang marketplace, mendominasi marketplace through your worship, through your life. Dan saya waktu itu udah membuka Alkitab, tapi Tuhan bilang no. Saya disuruh apa? Datang namanya Bapak Gembala itu. Saya suruh datang, saya argue. Sebelum saya datang Bapak itu, saya argue sama Bapak Gembala.
apalagi sih saya kalau bisa begini, begini. Tapi Roh Kudus bilang, tunduk, saya mau pindahkan kamu ke tempat yang berbeda. Saudara, gereja ini luar biasa, saudara. Bapak Gembala kita senior ini dimensinya berbeda sekali. Dan itu ternyata dia di marketplace. Sesuatu banyak hal yang ajaib yang Tuhan ungkapkan, yang singkapkan buat saya. Dan itu ada di gereja ini, saudara. Saya bukan promosi gereja ya. Saya nggak endorse. Tapi saudara, Tuhan hadir. Dan kabar baik, Tuhan hadir di gereja ini. Tuhan hadir di gereja ini. Tepuk tangan dong yang meriah. Tuhan hadir di gereja ini. Karena apa? Sesuatu yang supranatural terjadi. Saudara nggak sadar kayak Petrus, tiba-tiba rantai terlepas, tiba-tiba saya pakai, dia nggak sadar, tiba-tiba pakai jubah, tiba-tiba suruh kenakan sepatu, tiba-tiba udah di luar, saudara. Tiba-tiba pintu gerbang terbuka, tiba-tiba nggak ada rantai. Waktu di luar, semua terlepas. Amin. Oh, saudara nggak sadar. Yang ajaib itu tahun depan enggak, besok juga saudara nggak tahu. Mungkin terjadi buat saya, saudara. Ketika saya bagikan firman Tuhan itu mungkin terjadi sama saya besok. Mungkin ada kantau besar buat saya. Saya nggak tahu. Payung kok tidak tahu. Payung punya plan, big business. Ada kantau besarnya, Pak ya. Tiba-tiba batal. Oh jangan nih, karena saya harus selamatkan dirimu, kata Tuhan. Tiba-tiba kamu, oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kalau batal, oh jangan gitu dong Tuhan, please lah. Saudara, Tuhan hadir, Tuhan sayang sama saudara, Tuhan mengasihkan. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini Tuhan melakukan perkara yang besar. Saudara perlu pikiran Roh Kristus. Yang kedua, pikiran Roh hanya bisa diselaraskan oleh firman Tuhan. Saudara terus berdoa, firman Tuhan, saudara renungkan Tuhan. Saya percaya bahwa gereja ini akan terus berdoa. Amin. Teruskan berdoa. Doa-doamu yang dinaikkan tidak sia-sia. Firman Tuhan bilang yang terakhir bilang seperti ini. Jesus, you're good. Pada keesokan harinya keempatlah prajurit-prajurit itu mereka bertanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Neraka aja nggak tahu, saudara. Saudara ngalami supernatural, iblis aja nggak ngerti. Iblis bodoh. Iblis kerja lewat pikiran saudara loh. Iblis nggak maha tahu, tapi Tuhan maha tahu. Waktu saudara mengalami yang supranatural, neraka nggak pernah tahu, iblis nggak pernah tahu. Itu rencana Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Saya lupa ingat juga, saudara. Ternyata saya pernah berdoa buat Pak Dede di tempat ini. Dia ngalamin cancer dan Tuhan sembuhkan dia. Hari ini diganti sel-sel darahnya. Dan saya percaya saudara, nggak hanya Pak Dede, nggak hanya Bu Teresia, nggak hanya Ibu Deborah, tetapi saudara dan saya mengalami sesuatu yang supranatural. Katakan amin. Mari kita katakan kita, Lord. Haleluya. Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kasih-Mu, kami terima sesuatu yang supranatural. Kalau Petrus mengalami, hari ini keluarga kami mengalami, hari ini keluarga kami mengalami, hari ini bangsa-bangsa mengalami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima pengurapan Roh Kudus hari ini. Beberapa di antaramu, Roh Kudus berbicara. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan rohmu. Ayo bersyukur Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Roh Kudus turun. Engkau yang sakit, angkat tanganmu. Hari ini Roh Kudus mau bekerja buat hidupmu. Engkau yang terbelenggu sama seperti Petrus terbelenggu, angkat tanganmu. Hari ini Tuhan mau lepaskan rantai-rantainya dalam nama Yesus. Lepaskan rantai-rantai yang membelenggu, lepaskan kekhawatiran, lepaskan kegelapan di pikiran, lepaskan setiap keraguan di hati saudara. Hari ini Roh Kudus melepaskan. Lord we receive. Kami terima, katakan kami terima. Kami terima kebebasan. Kami terima pemulihan. Kami terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan terima kasih. Haleluya.
You adalah Alfa Omega, Kau Tuhan, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Terima kasih kami terima di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami terima di dalam nama Yesus. Katakan